Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin wa bihi nasta'in wa ala umuri dunya waddin. Wassalatu wassalamu ala asrofil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in, amma ba'du. Bersyukur pada Allah, bersalawat pada Nabi kita Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Mudah-mudahan kita termasuk umat Nabi Muhammad yang akan mendapatkan syafaatnya nanti di yaumil akhir. Alhamdulillah, pagi hari ini kita akan sama-sama membahas dan belajar terhadap materi kita, yaitu Al-Islam atau pendidikan agama Islam. Dan pada kesempatan yang bahagia ini kita akan sama-sama belajar tentang zakat. Karena pembahasan zakat sangat banyak, jadi Bapak bagi dua tema pembahasannya. Jadi video ini nanti akan bersambung ke video yang kedua untuk menuntaskan materi yang tentang zakat karena memang panjang. Baik, kita awali pembahasan kita pada pagi hari ini dengan bersama-sama mengucapkan lafaz basmalah. Bismillahirrahmanirrahim. Untuk mengawali pembahasan kita, ya, yaitu materi tentang zakat. Materi tentang zakat ini adalah materi yang membutuhkan perhatian yang sangat besar karena terakhir nanti ada angka-angka atau istilah-istilah yang harus kita pahami. Dan untuk pada bagian pertama ini akan kita bahas adalah tentang pengertian zakat. Kemudian kita juga akan membahas secara global macam-macam zakat, dan kita juga akan sama-sama memahami dan membahas pengertian nisab dan haul zakat. Nah, untuk yang pertama anak-anak dan para penonton sekalian, pertama tentang pengertian zakat. Selama ini kita sering menyebut zakat ya. Sebetulnya apa sih zakat itu? Nah, zakat itu berasal dari bahasa Arab yang artinya yaitu zakat ya, yang artinya suci, bersih, atau tumbuh. Jadi zakat, zai, kaf, ya, zakat, dan juga iya, nanti ada iya atau wow, nanti tergantung kalimat-kalimat yang menyertainya. Jadi secara arti zakat itu kita sebut zakat itu karena memang dari bahasa Arab yaitu zakat yang artinya suci, bersih, atau tumbuh. Dari artinya saja kita sudah tahu ya bahwa nanti terkait dengan fungsi, terkait dengan tujuan, apa sih zakat itu. Nah, ini adalah pengertian zakat secara bahasa. Kalau secara istilah atau pengertian lebih rincinya lagi, zakat itu adalah harta tertentu yang wajib dikeluarkan oleh orang yang beragama Islam. Besar utama adalah Islam, dan diberikan kepada golongan yang berhak menerimanya menurut ketentuan yang telah ditetapkan oleh syariat. Nah, nanti dari zakat itu akan ada orang-orang yang berhak, ada golongan-golongan orang yang berhak. Nah, ada orang yang berhak untuk zakat fitrah, nanti ada di pembagian zakat. Ada juga yang berhak untuk zakat mal, ada juga yang kedua-duanya. Ini pengertian zakat menurut istilah. Kita ulangi, zakat adalah harta tertentu yang wajib dikeluarkan oleh orang yang beragama Islam dan diberikan kepada golongan yang berhak menerimanya menurut ketentuan yang telah ditetapkan oleh syariat. Nah, itu adalah pengertian zakat. Nah, setelah kita memahami pengertian zakat, baiklah kita sekarang memahami dan menghafal istilah-istilah dalam zakat secara global, karena sebetulnya banyak ya. Tapi kita akan secara global saja terkait istilah-istilah yang ada di zakat. Jadi anak-anak dan para penonton semua,
orang yang mengeluarkan zakat itu disebut muzaki. Jadi ingat, muzaki adalah sebutan untuk orang yang mengeluarkan zakat. Sudah tahu ya. Kemudian untuk orang yang berhak menerima zakat disebut mustahik. Jadi beda antara muzaki dan mustahik. Muzaki adalah orang yang mengeluarkan zakat, baik nanti zakat mal, fitrah, atau zakat fitrah ya. Jadi baik zakat mal atau zakat fitrah. Kemudian kalau mustahik itu adalah orang-orang yang berhak menerima zakat dari si muzaki. Selanjutnya adalah orang atau lembaga yang mengurusi baik menerima dan menyalurkan zakat disebut amil zakat. Kita biasanya kalau Ramadan ya, untuk melaksanakan zakat fitrah itu nanti ada yang menerima ya, baik zakat dari masjid atau ke lembaga gitu ya. Nah, orang-orang yang menerima dan menyalurkan zakat kita itu dialah disebut sebagai amil zakat. Nah, selanjutnya sejak kapan sih zakat itu mulai ada ya? Mulai kapan sih zakat itu mulai berlaku di agama kita, agama Islam? Dan anak-anakku sekalian, zakat itu mulai ada sejak tahun kedua Hijriyah. Jadi pada saat Nabi di Mekah itu belum ada perintah zakat, ketentuan zakat belum ada. Nah, pada saat Nabi Muhammad hijrah ke Madinah dan di Madinah telah 2 tahun, maka barulah turun perintah untuk berzakat. Nah, kenapa juga? Karena zakat merupakan rukun Islam di antara yang 5 tadi. Jadi kan rukun Islam itu ada 5, 1 syahadat, 2 sholat, 3 zakat. Inilah sejarah zakat secara garis besar ya, secara global. Jadi kita ingat kembali bahwa mulai adanya zakat itu di tahun kedua Hijriyah. Nah, selanjutnya adalah dalil tentang zakat. Tadi peristiwa kapan mulai ada zakat. Sekarang salah satu dalil yang menyatakan tentang adanya zakat atau perintah berzakat. Ini salah satunya adalah hadis ya dari Nabi Muhammad SAW, an Abi Abdurrahman Abdullah bin Umar bin Khattab radhiyallahu anhu maqala sami'tu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yaqul buniyal islamu ala khamsin syahadatu an la ilaha illallah wa anna Muhammadan abduhu wa rasuluh wa iqamus shalah wa ita'uz zakah wa hajjul bait Saumu Ramadan rahu Tirmizi wa Muslim. Artinya dari Abu Abdurrahman Abdullah bin Umar bin Khattab radhiyallahu anhu berkata, saya mendengar Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, Islam didirikan atas 5 perkara, yaitu bersaksi bahwa tiada sesembahan yang hak disembah secara benar kecuali Allah dan Muhammad adalah utusan Allah, mendirikan sholat, mengeluarkan zakat. Nah ini ya, mengerjakan haji ke Baitullah dan berpuasa pada bulan Ramadan. Ini adalah salah satu dalil yang menguatkan atau memerintahkan bahwa kita memang harus berzakat. Nah selanjutnya anakku sekalian dan penonton yang dimuliakan Allah Subhanahu wa Ta'ala, kita meningkat kepada mengetahui macam-macam zakat. Aduh, ini mohon maaf ya, salah ketik lagi aja, padahal ya ada 20M kenapa macan. Ya, macam-macam zakat itu pertama ada yang disebut dengan zakat fitrah atau zakat jiwa. Nah, zakat fitrah dan atau zakat jiwa ini tujuannya apa diadakan? Tujuannya untuk membersihkan jiwa. Loh, kenapa? Emang jiwanya kotor. Nah, karena zakat fitrah ini adanya di bulan Ramadan, maka tujuan diadakannya zakat fitrah ini untuk membersihkan jiwa kita. Khawatir dalam menjalankan puasa itu ada kita iri, kita bohong, kita kesal, marah gitu ya. Nah, itu fungsinya untuk membersihkan jiwa kita. Nah, alat bayarnya itu makanan pokok. Nah, makanan pokok itu
di setiap wilayah tidak sama. Nah, di Arab itu tidak pakai beras nasi kita makan ya di sana, tapi pakai gandum atau pakai kurma. Maka dia kalau berzakat fitrah terutama itu pakai gandum atau pakai kurma. Nah, karena kita makanan pokoknya adalah nasi yang terbuat dari beras, maka kita boleh membayar zakat itu dengan beras. Berapa banyak per orang? Ya, sebanyak 2,5 kilogram per orang, atau kalau liter 3,5 liter. Ya, tinggal dikali saja. Misalkan satu keluarga ada 5 orang, ya kan? Ibu, bapak, kakak, anak paling tengah dan adik misalkan, atau 4. Dikali saja. Kalau pakainya liter ya 3,5 liter kali 5. Kalau 2,5 kilo ya kali 5 berapa, gitu kan? Selanjutnya, waktu mengeluarkan zakat fitrah itu ya adanya di bulan Ramadan saja, tidak ada di bulan-bulan yang lain, karena zakat fitrah hanya dikeluarkan di bulan Ramadan. Waktunya ya boleh dibayarkan setelah masuk bulan Ramadan. Terakhirnya itu sebelum pelaksanaan sholat Id. Ya, sebelum sholat Id. Kalau sudah sholat Id itu tidak dianggap sebagai zakat fitrah. Tapi kalau kita fitrahnya sebelum sholat Id, misalkan malam-malam, ya mudah-mudahan masih ada yang terima ya. Karena biasanya kan sudah dibagikan juga fitrah-fitrah. Ya usahakanlah sebelum asar atau asar, karena nanti bisa disalurkan lagi. Tapi kalau malam-malam kadang-kadang mungkin nanti ambilnya bingung juga mau menyalurkan ke siapa karena sudah terlalu malam. Kemudian ada selain zakat fitrah itu adalah zakat mal atau zakat harta. Jadi harta kita juga itu harus dizakati. Tujuannya apa? Zakat mal atau zakat harta itu untuk membersihkan harta. Loh, kenapa emang hartanya kotor? Iya, boleh jadi kita ini dalam mencari rezeki, mendapatkan harta itu baik uang atau yang lain-lain, ada rasa-rasa sombong, ada rasa-rasa menyakiti orang lain, ada tercampur dengan cara-cara yang kotor, cara-cara yang tidak baik gitu ya. Sedangkan kita tidak menyadarinya atau kita tidak tahu, maka diadakan tujuan untuk zakat mal itu, zakat harta itu untuk membersihkan harta kita. Nah, alat bayarnya apa? Alat bayarnya dengan uang biasanya ya, tidak dengan beras. Jadi kalau kita zakatnya pakai beras itu hanya di zakat fitrah. Tapi kalau zakat mal itu nanti biasanya dihitung dengan uang. Nanti kita akan lebih rinci di sambungan video yang berikutnya ya. Dan waktu mengeluarkan zakat mal itu adalah ketika harta yang kita miliki itu telah memenuhi nisab dan haul. Nah, apa itu nisab dan haul? Nanti akan diberikan penjelasan setelah ini. Kemudian, karena ini adalah zakat mahal, maka zakat yang kita harta macam-macamnya adalah harta itu adalah emas, perak. Kemudian harta perniagaan itu apa? Harta perniagaan itu harta hasil dagang ya, niaga, jual beli gitu ya, harta-harta hasil jual beli. Kemudian pertanian, jadi jenis-jenis pertanian misalkan menanam jagung, menanam cabai, menanam bawang, ini ketika nanti mencapai haul dan nisab ini wajib dizakati. Kemudian binatang ternak, ya, kita punya peliharaan misalkan kambing, domba, sapi, kerbau, unta, ini juga harus dizakati. Hanya binatang meliput. Nanti kita akan bahas lebih rinci ya, ini secara global saja dulu. Kemudian, nah ini tadi yang Bapak sebut, harta itu harus sudah sampai nisab dan haul. Nah, apakah nisab dan haul itu? Yang pertama itu kita akan berikan penjelasan tentang nisab. Nah, nisab itu adalah jumlah minimal dari harta yang dimiliki untuk dizakati. Jadi dari emas, perak, perniagaan, pertanian, dan ternak itu
harus sudah mencapai jumlah minimal dulu, baru nanti boleh dijakati. Nanti ada tuh ketentuan-ketentuannya, emas berapa, perak berapa. Peternakan itu kalau sudah wajib zakat itu kalau ternaknya udah berapa, itu nanti ada. Ini kita mengenal istilah-istilah dulu ya, bahasa-bahasa yang biasa disebutkan di zakat. Kemudian haul ya. Haul itu apa sih? Haul itu adalah waktu selama 1 tahun. Jadi maksudnya adalah harta yang kita miliki itu telah setahun kita miliki gitu. Kan kita punya emas gitu ya. Emas itu sudah dari tahun 2019 sudah jadi milik kita, sekarang sudah tahun 2020. Misalkan kita beli tahun 2019 bulan Agustus. Nah, sekarang itu sudah tahun 2020 bulan Agustus juga. Makanya ini sudah sampai haul ya. Sudah hartanya itu kita miliki sudah selama 1 tahun. Dan inilah bagian pertama, semua sudah selesai anak-anak. Nanti ada lanjutan lebih detail terkait dengan zakat mal. Makanya kalian ketika sudah menonton video ini, kalian jangan lupa nih, kalian agar tidak ketinggalan di sambungan keduanya. Bagi yang belum subscribe channel Bapak, silahkan subscribe. Nanti dimana kamu buka YouTube, video selanjutnya itu sudah nongol. Atau kalau kalian nggak lebih lagi nggak pengen ketinggalan, kalian silahkan diklik tanda bell. Nanti ketika bagian keduanya muncul, sudah di subscribe dan sudah dinyalakan tanda loncengnya, maka kalian akan dapat pesan atau notification di mana bahwa channel Bapak sudah mengeluarkan video baru, yaitu untuk part 2-nya. Baik, itu saja. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.